Amami kulli sulam ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhumul amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bastami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsad bin Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirril fatihah ila rabbin nabi. Iya kan salat dan ke atas sekali. Kau nyaring lah. Ya Allah ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-tawadu'u la yazidul abda illa rif'atan. Fatawada'u yarfa'kumullahu. Wal afu la yazidul abda illa azzan. Fa'fu yu'azzikumullah. Wassadaqatu la tazidu al-mala illa kasratan. Fatasaddaqu yarhamkumullah. Rasulullah bersabda yang artinya merendahkan diri itu tiada menambahi akan seseorang hamba Allah Ta'ala melainkan ketinggian di sisi Allah. Orang yang tawadu itu hatinya itu adalah mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah. Apalagi di sisi manusia lah. Ini di sisi Allah. Orang yang tawadu hatinya, maka merendahkan oleh kamu akan diri kamu, niscaya mengangkat oleh Allah Ta'ala akan derajat ketinggian kamu. Jadi Allah yang mengangkat derajat. Yang derajat itu kita kada tahu lah ukurannya. Itu hanya amaliyahnya hati aja, kada ada bacaan lagi lah. Hati tawadu, merasa kada memiliki kemuliaan, itu aja. Kada ada bacaannya, kada ada. Cuma hati merasa kada memiliki kemuliaan. Dan orang yang memaafkan kesalahan manusia itu tiada menambahi akan seseorang hamba Allah melainkan kemuliaan. Maka maafkan oleh kamu akan kesalahan manusia, niscaya memuliakan Allah Ta'ala akan kamu. Dan sedekah itu tiada menambahi akan harta, melainkan berlebih banyak harta. Maka beri oleh kamu akan sedekah, niscaya memberi rahmat Allah Ta'ala akan kamu. Nah, jadi sini ada 3 poin yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama, hati kita selalu kada pernah merasa memiliki kemuliaan, walaupun diberi Allah kemuliaan lah, macam-macam kemuliaan, tapi kita kada pernah merasa memiliki. Itu hanya anugerah Allah. Apabila kita merasa memiliki bentuk di hati kita, maka kita selalu didorong oleh nafsu, ada merasa keiguan, macam-macam kena nang datanglah bila kita merasa itu milik kita. Yang kedua, kita disuruh
Rasulullah selalu memaafkan kesalahan manusia. Nah, selalu memaafkan kesalahan manusia. Yang ketiga, disuruh bersedekah. Nah, bagi yang punya harta. Dan sedekah itu kada harta aja. Kalau kada ada harta dengan yang lain lah. Dengan pikiran, dengan tenaga. Nah. Jadi sedekah itu banyak. Jangan berpikir hanya duit saja lah, banyak. Kalau kita mau. Nah, 3 poin itulah yang sampaikan oleh Rasulullah. Apabila salah satu paling tidak yang 3 itu kita kawa, maka kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada ada bacaannya. Nang 3 macam ini kada ada bacaannya. Hanyalah sifat hati kita lah. Kelakuan hati kita. Tetapi setelah kita mengetahui ilmunya, nah setelah mengetahui, maka mencoba kita melatih berniat untuk mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah hati kita selalu memiliki sifat tawadu dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah akhlaknya Rasulullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, Ija ba'asallahul khalaika yaumal qiyamah nada munadin min tahtil arsh salasata aswat ya ma'syaral muwahhidin inna allaha kad afa ankum falya'fu ba'dukum an ba'din. Rasulullah bersabda, apabila membangkitkan Allah Ta'ala akan segala makhluk di dalam hari kiamat, maka menyeru oleh malaikat yang menyaru. Munadi itu ada yang menyaru, yang memanggil dari bawah aras 3 kali. Berteriak-teriak dengan suara yang keras malaikat dengan katanya, hai segala orang yang mengesahkan Allah, hai orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, telah memaafkan Allah Ta'ala daripada kesalahan kamu, maka maafkan oleh kamu akan kesalahan setengah kamu. Nah itu. Jadi Allah sudah mengampuni kita. Masa kita kada memaafkan orang lain? Lah, memang nafsunya berat memaafkan. Tapi Allah sudah memaafkan kesalahan kita. Dengan tobat kita, dengan istighfar kita. Kalau kita kada memaafkan kesalahan orang, berarti tobat dan istighfar kita itu kada kabul. Nah, kada kabul. Mardut, tertolak. Nah, jadi, dan apabila kita kada memaafkan, itu risikonya nanti sampai hari kiamat sidangnya. Sakit kalau di sana sidangnya orang sedang siap sudah di semacam kita masih sidang. Nah, itu dalil Al-Quran itulah. Al-Quran yang menyatakan. Jadi sebaiknya selesaikan di muka bumi ini. Sama siapapun kita pernah bertengkar, maka biar kita yang rujuk dahulu kepada Bapak. Nah, kada berkurang kehormatan kita kalau kita memaafkan. Cuma nafsu aja yang berat. Nafsu aja yang berat. Maka ya Rasulullah, maafkan oleh kamu akan kesalahan setengah kamu. Itu yang dikehendaki, hablum minallah wa hablum minan nas. 2 itu aja amalan kita. Seimbang kepada Allah dan seimbang kepada seluruh manusia. Ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, qala Musa, ya Rab, ayyu ibadika azzun ilaika, ayyu ibadika a'azzu ilaik, qala alladhi idza qadara afa. Nabi Musa bertakun on Allah Ta'ala lah. Nabi Musa bertanya Allah Ta'ala. Artinya kata Nabi Musa alaihissalam, hai Tuhanku, siapakah yang terlebih mulia kepadamu? Siapa, jar Nabi Musa, hamba di antara hambamu yang paling mulia di hadiratmu, di sisimu? Maka Allah menjawab dengan firman-Nya,
yaitu hambaku yang kuasa membalas akan kejahatan orang yang menjalim akan dia, tapi memaafkan ia akan kesalahan orang itu. Nah, inya jangan membalas kawaja, tapi inya maafkan kesalahan orang yang menjaliminya tuh. Maka itulah jar Allah Ta'ala pada seorang yang paling mulia di sisiku. Nah, kada ada amalan yang lain. Nah, tambah kinaan wirid ibadah yang lain. Nah, jadi hendak menjadi orang yang mulia di sisi Allah, memaafkan kesalahan orang lain. Yang orang itu berbuat salah wan kita, yang orang itu berbuat jalim wan kita. Dan lagi sabda Nabi SAW, man da'a ala man zalamahu faqadin tasara. Artinya barang siapa mendoakan atas orang yang menjalim akan dia, maka sesungguhnya ia meminta tolong balas akan orang yang menjalim akan dia daripada Allah Ta'ala. Memohon Allah Ta'ala supaya dibalasakan lah. Boleh kan angka itu? Nah, di bawah keterangannya lah. Yang demikian itu tiada dituntut oleh syarak. Kada perlu menurut agama kita berdoa lah. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya orang tuh macam-macam gara-gara menjalin kita, berarti kita masih belum dapat memaafkan sepenuhnya. Nah, masih ada di hati rasa kada puas. Nah, busiah doa kita tuh gana pada sakit zaman kita nanti jalim orang tuh gana lagi musibahnya gara-gara kita berdoa sehingga Allah mengabulkan doa kita. Zalim pulang kita jadinya. Itu kada disuruh oleh syarak, kada perlu. Nah, tapi apa yang disuruh bahwa memaafkan orang yang menjalim itu disuruh memaafkan aja. Ngalih penggawiannya lah. Mudah-mudahan berkat kita sudah tahu membaca dan kita berniat untuk mengamalkan. Nah, bila ada niat tuh dicatat niat tuh sudah. Adapun kelebihan orang yang berperangai yang lemah lembut, maka yaitu sabda Nabi SAW bagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, innahu man utiya hajjahu minar rifqi faqad utiya hazzahu min khairid dunya wal akhirah, wa man hurima hazzuhu minar rifqi faqad hurima hazzuhu min khairid dunya wal akhirah. Ini Rasulullah menasihati, menyampaikan kepada istri beliau tentang sifat lemah lembut. Artinya, hai Aisyah, bahwasanya barang siapa diberi Allah Ta'ala akan dia seseorang bahagian daripada berperangai dengan lemah lembut itu, maka sesungguhnya telah diberi oleh Allah Ta'ala bahagian daripada kebajikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi kita kawa memaafkan itu anugerah Allah, bukan kita. Kalau pun kita sudah kawa memaafkan lalu di hati alhamdulillah karena aku sudah belajar banglah, sudah tahu kisahnya. Jangan mentok di hati kita rasa kitanya tuh nah, jangan. Kita kada bisa apa-apa, la haula wala quwata lah. Kada berdaya apa-apa, kada kuat apa-apa, semuanya itu anugerah Allah. Sifat lemah lembut itu adalah anugerah Allah setelah kita belajar. Jadi orang yang mempunyai sifat lemah lembut itu pasti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemaaf pulang, pemberian pulang, pangurihingan pulang, tak kumpul itu sudahlah kebaikannya tuh nah. Ini biar pemaaf apa pak ibadat penyembayang beberapa kebajikan tapi panyarikan masih panyarikan berarti belum lagi. Kada kau salah sedikit sarik tersinggung, berarti pisit benar perasaan akuannya tuh lah.
Orang tersinggung, singgung itu takabur, merasa diri mempunyai kemuliaan. Itu maksudnya bela penyarikan itu. Memang berat, melatih ini beratlah. Tapi dengan berkat kita membaca, mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita ada yang mencoba nih, supaya kita ini syarek lah. Bisa anak istri kita ada kena cobaannya. Nah, tapi kita kan sudah belajar, mudahan Allah menahan lah sifat lemah lembut itu Allah rahmatnya. Tadi dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kada dicoba, kada kau mau ukur. Lah, ya pasti ada cobaannya, ada kena. Orang mengaji tasawuf itu pasti banyak cobaannya. Lah. Dan barang siapa ditegahkan Allah Ta'ala akan bahagian daripada perangai yang lemah lembut itu, maka sesungguhnya telah ditegahkan Allah Ta'ala akan bahagian dari kebajikan dunia dan akhirat. Kada kawanya berbuat kebajikan itu kada kawa. Bila dalam hatinya itu penyarikan kada kawa. Dalam hatinya ada hasad lah kada kawa tuh. Terhalang rahmat Allah apabila masih ada penyari. Orang penyarikan itu adalah sebenarnya ada sifat setan di dalam darahnya. Dan memang sifat setan dalam darah itu kada keluar. Cuma kita hanya melucuti aja supaya jangan sampai bergerak. Melalui dengan mengingat Allah. Melalui dengan banyak memperbanyak zikir kepada Allah. Itu sudah bandak Rasulullah mengatakan sifat setan itu berjalan di jalan darah kita. Karena mau keluarnya. Makanya Allah menyuruh membunuh sifat-sifat Allah. Wa qatilu awliya asyaitan. Inna kaida syaitana kana dha'ifa, kata Allah dalam surah An-Nisa. Bunuhlah gerakan-gerakan dalam hati kita yang sifatnya pemarah, sifatnya malas beribadah. Itu yaitu awliya syaitan tuh. Banyak awliya syaitan tuh lah. Koler berjamaah, ya juga tuh. Kayak apa cara membunuhnya? Makanya kalimatnya dibawa qatilu, wa qatilu, amar kalimatnya diperintah. Dibawa dengan wajan musyarakah, artinya dua orang. Musuhnya kada kelihatan musuh kita nih. Nah, dua orang ini kan berkalahi nih. Lah, wa qatilu awliya asyaitan, bunuhlah ya Allah Ta'ala gerakan-gerakan dalam nafsu kita yang mendorong kita selalu maksiat kepada Allah. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Kalau sudah itu berjalan, maka tipuan-tipuan setan itu akan melemah, redup jadinya. Tapi sifatnya harus dikarasi. Nang kaya bersedekah harus dikarasi dulu. Nang kaya berjamaah harus dikarasi dulu. Kada kawan dikarasi. Sebab kalau untuk kejahatan itu kada dikarasi. Tapi untuk kebaikan itu pasti dikarasi karena nafsu yang menghalangi. Al-jannatu huffat bil makarih, kata Rasulullah. Surga itu diliputi oleh apa? Sesuatu nang berat. Goler. Untuk mencapai surga itu goler kita berat. Ya tadi berjamaah, bangun malam, sulit semuanya. Nah, bila kada dipaksa. Tapi an-nar huffat bis syahawat. Tapi kalau neraka diliputi dengan syahwat. Cepat kalau urusan nakal itu cepat. Kita kadang-kadang kawan menggibah orang, langsung aja kita bertakun kayak pegaran kisahnya. Ya kalau ringan kalau, nah jar kawan kita naikkan, aku ada berduit, jar kawan, beres saya kena aku membayarnya, cepet tak. Itu dikisahkan dalam Al-Quran cerita itu. Aku jar setan hanya berpadah aja. Tapi ambah aku padah ikam langsung merespon. Pastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum, itu dalilnya. Jadi kalau urusan maksiat cepat, tapi kalau urusan ibadah berpikir dulu. Banyak benar. Karena nang bergerak apa tadi? Nafsu yang ada di dalam darah aulia syaitan tadi. Nah. Jadi orang yang ditegahkan rahmat oleh Allah Ta'ala, sifat lembut, maka dia tidak akan bisa berbuat kebajikan di muka bumi inilah. Dunia dan akhirat terlepas.
Tapi kalau sudah tahu dipaksa aja. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Ija ahabballahu ahla baitin adkhala alaihim ar-ribka." Artinya apabila kasih Allah Ta'ala akan orang yang di dalam rumah itu, niscaya memasukkan ia Allah atas mereka itu akan orang yang berperangai, lemah lembut, lagi tahan menahan marah. Halim itu artinya tahan menahan marah. Nah, tenang tuh orang tuh di rumah lah. Nah, tenang di rumah. Beribadah sunat di rumah nyaman, baca Quran nyaman, salat sunat nyaman. Ya karena kalau yang sunat-sunat itu disuruh Rasulullah di rumah lah. Terkecuali yang wajib di masjid atau di musala. Nah, itu yang dimaksud di Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena rumah itu fasilitas kita untuk berbuat kebajikan, ibadah untuk mencapai negeri akhirat di rumah. Memang berat menjadikan rumah kita itu surga kita. Nah, apalagi wah ini ada TP-nya, ada HP-nya, ya sulit. Dan sabda Nabi SAW, "Ya Aisyah, urfuki fa innallaha ija arada bi ahli baitin karamatan dallahum ala babir rifqi." Jadi ini hadisnya Rasulullah kepada istri beliau salah arahannya. Hai Aisyah, berperangailah engkau dengan perangai yang lemah lembut. Kenapa jadi kepada Aisyah yang disuruhkannya lah? Padahal bini Nabi kada diragukan lagi. Nah ini contoh sajalah. Maksudnya kepada istri-istri kita, perempuan-perempuan yang ada di rumah, yang tiada kuat marah, lemah lembutarnya kada marah. Maka bahwasanya Allah Ta'ala apabila berkehendak, ia Allah Ta'ala dengan orang yang di dalam rumah akan kemuliaan, niscaya menunjukkan mereka itu atas pintu berperangai dengan perangai yang lemah lembut, yang tiada kuat marah. Nah diantaranya, ya tadi kita jangan kada baca Quran di rumah. Paling tidak Yasin, Waqiah, Tabarak. Itu paling tidak. Mengusir syaitan. Atau biasakan ajan dalam rumah. Nah, kan apel ajan setan itu buka. Mbak Tuntung, keparak pulangnya. Jadi kita harus banyak menyebut nama Allah di rumah itu agar supaya nang mengganggu itu kada banyak. Kada kuat mengganggu kita. Itu bagusnya ada wiritan kita lah. Ada wiritan tuh, itu bagusnya. Nah kayak wiritan Imam Ghazali tadi kan, yang 1000 tuh. Nah. Itu dibaca di rumah. Sambil barabah, kada apa-apa membaca. Nah, mun kuliah sudah uyuh berduduk. Nah, bil barabah, asal dalam keadaan wudhu lah. Nah, coba nang disuruh tuh kita jaka-jaka waktu lah, duduk menghadap kiblat di pasahapan. Nah. Insya Allah kalau kita banyak zikir, wirid, gangguan setan itu melemah. Tadi sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kita karena kada banyak berzikir, maka nang menjikirakan kita tuh nafsu. Apa zikir nafsu? Mengingat dunia aja yang diingat. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unub." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut. Allah itu lemah lembut. Lagi kasih sayang. Lagi kasih sayang ia akan orang yang berperangai lemah lembut. Yang berperangai kasih sayang. Dan memberi Allah Ta'ala atasnya akan sesuatu yang tiada memberi atas orang yang kuat marahnya itu. Nah, karena orang yang marah tuh
bukan sifat Allah. Itu sifat musuh Allah. Kalau orang yang berperangai lemah lembut, berarti orang itu sudah ada sifat Allah di dalam jiwanya, di dalam kalbunya. Sangat wajarlah kalau Allah selalu memberikan rahmatnya kepada orang yang bersifat lemah lembut. Karena yang diberinya itu sifatnya juga. Yalah, sifatnya juga yang diberinya itu nah. Jadi bila kita kalau bersifat lemah lembut, jangan merasa kita. Karena sifatnya juga. Tapi bila pemarah itu bukan sifat apa? Itu sifat tahu kita bertahan kalau nang ada dalam darah kita tadi. Maka itu tidak diberi oleh Allah akan rahmatnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna rifqa mahmudun yudaduhu al-unub wal hiddah wal unub natijatu al-ghadab wa al-qazazah wal rifqu al-lainu natijatu husnil khuluq wassalamah." Imam Ghazali menghuraikan tentang sifat lemah lembut dan lawannya. Lawannya lemah lembutlah keras, pemarah. Ujar Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya perangai yang lemah lembut itu dipuji oleh syara. Dan lawannya itu al-unub wal hiddah, yakni keras perangai dan kuat marah. Panyarikan tadi bang. Kalau kita jadi bos, hati-hatilah, jangan panyarikan. Nah, ini pasti ada cobaannya, kena anak buah ini begawi salah, macam-macam lah, itu pasti. Kita sebagai kepala rumah tangga itu pasti ada, bisa anak kita macam-macam tadi diuji. Kalau guru Sarwani Abdan tuh sin kada pernah marah lah, kada pernah marah kayak pajak. Nah itu diantaranya aulia Allah. Padahal anak sin itu banyak lah, berapa 27 kan anak sin, bini 4. Kayak pajak kalau kan anak nih kada mau sin, aku sin berdosa kalau nya kada masih. Nah orang hakikat panglah beliau tuh orang wali. Jadi tahu sudah nang kaya apa aja terjadi, tahu sudah pada ampunnya ampun gawiannya juga. Nah, kita kada kawa bang itu lah, pasti terdidik kita, pasti tersariki lah, dan itu boleh sarik menasihati. Orang wali itu kalau nyamuntungnya sarik, hatinya kada umpat, muntungnya aja, tapi hati tetap memandang Allah. Apa yang terjadi di hadapannya, jahat atau tidak jahat, yang dipandangnya itu apa, asarun min fi'lillah, asar atau bekas dari perbuatan Allah, itu pandangan hatinya. Ada kita kalau marah sampai ke hati, bisa awan tinjak-tinjaknya. Nah itu bedanya kita nih lah. Kalau mereka ada, itu ceritakan dalam kitab tuh lah, hatinya tuh terkendali sudah, karena selalu komunikasi dengan Sang Pencipta. Ya ingat, semua yang terjadi di seluruh kita ini kada kebetulan, sudah gurisan. Sehingga setiap kita itu menjalani masing-masing, baik ataupun tidak baik. Itu rukun iman kita yang terakhir ya Allah. Kadar baik dan jahat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kada sampai anulah, karena ada saudara kita ini ada menuju hari dan ada haul warga kita nang sini. Kira-kira 5 menit lagi isya lah, kita bertahlilan dulu. Nah, kebetulan juga kita berpadah juga malam ini lah, bahwa pengajian kita mungkin libur Sabtu ini dan seterusnya.
Alhamdulillah kita hendak berangkat umrah hari Ahadnya. Insya Allah. Nah, anugerah. Jadi libur satu hari Sabtu aja. Yang kedua insya Allah mudah-mudahan datang pulang pergi selamat. Nah. Jadi orang yang berperangai kasih sayang dan lemah lembut itu, yaitu jadi daripada husnul khuluq dan selamat, yakni baik dan perangai yang murah. Nah, itu jadi lemah lembutlah. Paslun fi bayani jamil hasad. Ini suatu pasal pada menyatakan kecelaan dengki. Nah, penyakit hati ini banyaklah, dengki, hasad, ujub, riya, sum'ah, takabur. Itu yang kita bersihi di dalam hati. Semuanya itu akan menghilangkan nilai-nilai pahala ibadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam annal hasada aidan min nataijil hiqdi wal hiqdu min nataijil ghadab." Ketahui olehmu bahwasanya hasad itu jadi daripada hikdin. Hasad ini sebenarnya asal maknanya tuh hiri lah. Kalau hikdun tuh dengki. Dengki itu kada pernah nyaman melihat orang yang nyaman. Hatinya tuh kada nyaman, sakit terus. Kalau hasad tuh hiri tuh kadang-kadang dibolehkan. Boleh aja jangan Nabi bahiri, tapi dua macam aja. Nah, nang dihiri itu orang nang baik-baik. Hasad itu jadi daripada hikid, dan hikid itu jadi daripada ghadab. Datangnya dengki itu karena kuatnya penyarikan. Penyarikan itu jadi menjadi hikid jadinya. Dan lagi ghadab itu jadi daripada kibir, sombong, yakni membesarkan diri. Dan sekaliannya itu adalah maksiat yang di dalam hati atau dalam batin yang di dalam hati kita ini. Nah, itu nang kada boleh tidak harus kita kurangi. Nah, kayak apa mengurangi itu? Nah, kada ada jalan lain mengurangi itu, harus jangan mengaku kita. Kalau istilah tasawuf itu kita harus panah dari sifat basariah kita. Kalau muncul aja sifat keakuan itu kada pernah hilang, pasti ada terus. Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Ujar Rasulullah, hasad itu memakan, hasad akan kebajikan seperti memakan api itu akan kayu kering. Nah, hangus. Jadi kalau ada hasad di hati kita, maka iman kita kada ada. Ya kada mau tak kumpul dua. Nah, bila ada iman, hasad kada ada. Dan lagi sabda Nabi SAW di dalam menegahkan ia akan hasad itu dan yang jadi daripadanya dan asalnya. La tahasadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa la tagabadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Artinya jangan kamu berdengki-dengkian dan jangan kamu berputus-putusan, maksudnya putus silaturahmi, dan jangan kamu berbelakang-belakangan. Orang dengki itu bertamuan berpaling aja lalu tuh. Lah, indah benar melihat muhanya tuh nah. Karena kedengkian hatinya, karena kesakitan hatinya. Nah, mengatakan yang menjalim oninya tuh diingatakannya benar. Padahal itu munnya sadar itu cobaan. Dan jangan kamu berbenci-bencian, dan jadilah kamu itu hamba Allah padahal kamu berkasih-kasihan sesama bersaudara. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah tentang hasad tadilah. Hasad itu akibatnya bisa memutuskan
silaturahmi. Jadi memang dampaknya banyak. Sampai sini kali dulu kita bertahlil dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang sifat lemah lembut dan memaafkan kepada seluruh manusia, dan jangan sampai ada bersakit-sakitan hati di antara kita. Mudah-mudahan Allah bukan pintu hati kita. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, maka segeralah kita untuk memaafkan. Karena Allah itu orangnya pemaaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa kita sengaja atau tidak sengaja, dan mengampuni dosa-dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, khususan ila ruhi Syaqya bin Anwar, wa ila ruhi Hamidah Masyani bin Abdul Syahran, wa ila ruhi Abdul Majid bin Ahmad Jawawi syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. غير المغضوب عليهم